yang foto di hotel juga masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Yazid Ahmad Putra dengan NIM 88832300028. Nama saya Siap Seroji dengan NIM 88 berapa? 888. 88832300029. Di sini kami akan memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dengan mengusung tema pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial serta pertahanan dan keamanan. Oke, cekidot. dosen pengampunya Pak Ujang. Ujang mohon di akun. Ya, karena kami anak olahraga ya. Jadi kita akan menyambungkan tema tadi ke apa? Ke dalam bidang olahraga. Nah, di sini ada beberapa tema. Yang pertama ada pendidikan, terus perekonomian, kesejahteraan sosial, serta pertahanan dan keamanan dalam berolahraga. Yang pertama yaitu pendidikan. Ya, kalau dari bidang pendidikan itu kan di Indonesia ini untuk atlet, jadi ada namanya sekolah olahraga SKO, ada PPLP, ada PPLPD. Nah, jadi tugasnya dari SKO, PPLP, dan PPLPD ini membina para atlet muda ya, khususnya calon-calon bibit. Biasanya mereka itu disaring dari SMP sampai ke SMA, seperti itu. Nah, sedangkan kalau buat yang PPLP itu biasanya atlet binaan provinsi, yang dimana atlet itu tuh udah bertitel, dia udah bisa dibina dan udah cocok buat dia mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang berprestasi. Nah, selain itu kita sudah mendatangkan bintang tamu yang sungguh spesial buat kalian semua agar informasi ini lebih valid, yaitu Saudara Muhammad Restu Julian. Mari kita Beliau dari alumni dari PPLP Banten ya guys ya. kita panggil ya guys. Nah, ini dia guys. teman-teman di ruang tamu kita. Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Julian. Saya juga sekelas dengan dua teman saya ini. Kita dari ilmu keolahragaan Angkatan 2023. Nah, jadi Muhammad Restu Julian ini salah satu alumni dari PPLP Provinsi Banten. Jadi beliau yang langsung merasakan gimana binaan dari PPLP dan juga cara pendidikan dari PPLP. Gimana tuh, Bang? Boleh diceritain gak Jul? Awal masuknya tuh gimana? Awal masuk PPLP itu? Ya, mungkin kalau dari awal masuk PPLP itu saya dari kelas 9 semester 2 hampir mau lulus. Itu saya baru mau masuk PPLP. Dan saya juga masuk PPLP nggak gampang lah intinya ya. Saya harus melewatin dari tes fisik, akademik, sama udah sih paling itu dong dua. Terus juga di tes pertama kali saya tes tuh saya kelas 8 semester 1 itu saya gagal. Tapi kemudian saya nyoba lagi di semester 2 kelas 3 SMP. Kebetulan ada kuota yang lebih, saya bisa masuk ke PPLP gitu. Berarti kesimpulannya masuk PPL itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Kita harus latihan juga ya masuk PPLP. Gimana Jul? Di PPLP itu apa tugasnya, cuma latihan doang? Apa dia seimbang sama sekolahnya? Mungkin kalau buat tugas sama latihan, dari tugas tuh bisa dibilang 60-40 lah ya. Berarti lebih condong ke latihan ya? Nah, lebih condong ke arah latihannya daripada ke tugas saya. Itu dari diri saya sendiri sih sebenarnya. Karena saya di PPLP dulu itu lebih prioritasin ke latihannya daripada ke belajar dan tugas gitu. Oh iya, mantap banget. Keren sih. Keren nggak, Bang? Keren banget. Keren banget sih, gila. Nah, siapa lagi? Karena kan di PPLP juga kan waktu saya masuk itu ada target di 2021 buat ke arah Popnas. Dan itu juga lumayan tuh latihannya kayak pagi, siang, sore lah latihan. Jadi untuk tugas saya kadang bolong-bolong. Tapi itu pihak dari sekolah pun mengerti ya? Ya. Jadi PPLP sama pihak sekolah sudah saling kerjasama. Iya. Jadi kan kalau di sekolah itu
kalau PPLP kan di SMA-nya itu kan di SMA 3 Kota Serang ya rata-rata. Dan kalau SMP-nya tuh di SMP 13 Kota Serang. Jadi untuk siswa-siswa yang lain itu dapatnya di kayak kalau PPLP itu masuknya jam 8 sampai jam 12 itu pulang. Sedangkan siswa yang lain dari jam 7 sampai jam 3 itu baru pulang. Itu bedanya di PPLP. Ya, berarti ada Pengurangan treatment waktu khusus sekolah. ya. Iya. Pengurangan waktu sekolah sama toleransi lah buat masuk ke kelasnya. Dan untuk dispensasi juga dari PPLP itu juga lumayan gampang lah. Jadi sekolah nggak terlalu mempermasalahkan, yang penting izinnya ada, keterangannya ada, kejelasannya ada, tujuannya juga ada gitu. Gitu, Jadi gitu guys. Jadi buat kalian teman-teman semua, yang pengen masuk PPLP harus sering latihan, punya kompetensi dan selalu bersemangat dan berusaha. nah, Gitu Kawan-kawan. guys. nah kalau untuk kejuaraan Oh, Jo, kejuaraan. yang setelah diikuti ya. Mungkin Terus kalau pilihan. kejuaraan ini waktu itu kan saya targetnya pertama tuh Popnas. Ya. Popnas itu saya udah ngejar target tapi kehalang karena adanya COVID, Covid. lockdown. Nah, ya. Sama kejuaraan PPLP di Bangka Belitung itu dua-duanya Nggak jadi gagal. juga. Gagal. Covid. Covid. Jadi guys, kopi tuh Covid. Jadi jadi atlet juga kalau ada bencana tuh aduh ribet susah. guys. Sakit. Banyak Udah latihan lama-lama karena nggak instan guys ya. Buat proses itu hasil. harus guys. Ya gitu. Itu apa namanya ya? Tujuan pertama tuh di situ Popnas sama Kejurnas PPLP. Yang kedua ada di Porprov selanjutnya karena sebelumnya kan latihan itu cuma buat Popnas. Terus Popnasnya juga nggak jadi. Terus juga setelah Popnas nggak jadi itu PPLP ditutup kan sementara karena COVID udah mulai naik tuh, lagi naik-naiknya kan COVID. Berarti Jadi dipulangkan gitu ya. dipulangkan semuanya, latihan mandiri. Oh. Jadi nggak ada tuh yang namanya latihan di PPLP. 2022 awal tuh Januari apa Februari gitu baru tuh yang atletik masuk pertama di PPLP buat latihan di sana gitu. Setelah itu langsung fokus ke Porprov Banten. Banten. Nah, narasumber kita ini bukan kaleng-kaleng guys. Gila Dia Bang. ini Udah juara satu Power Prop ya. Iya, Juara satu lempar- Power Prop lempar lembing. lempar tolak Cakram. peluru, Oh, tolak peluru. tolak peluru juara satu guys. Gila. Nah, lempar lembing dia juara 2 guys. Juara 2. Bukan kaleng-kaleng bos, sebanten. Mahal bos, Dia gila. juga kemarin baru ini guys juara kejurda atletik provinsi Banten dia. Provinsi Banten. Ya. Provinsi Tolak Banten. peluru juara 1, Hmm, lempar lembing juara 2. gila. Bukan Sama juara kaleng-kaleng, satu guys. kejurda. Iya. Gila bro. Kaleng-kaleng bos ini. Mahal nih. Ya alhamdulillah lah dari latihan bertahun-tahun bisa juara di Banten menempati peringkat pertama dan Wah. peringkat kedua gitu. Itu maksudnya nggak instan juga ya. Ya nggak instan Semuanya. itu latihan Ya. bertahun-tahun semuanya. Karena awal tuh yang saya dengar ya Bang Sihab. Iya, gimana? Jadi dia ini awal bukan atlet lempar Bang Sihab. Bukan atlet lempar. Dia ini awal lompat Bang Sihab. Awalnya lompat tapi pindah ke lempar. Lempar. Kan Jauh itu- banget tuh. Enggak basicnya beda gitu Nah, kan. Kan itu nggak Itu mudah dia, ya Gak Bang mudah. Sihab. Sedangkan Iya. kan kita tahu lah kalau lompat tuh pakai kaki gitu Iya. kan. Kalau lempar tuh pakai tangan. Iya. Itu gimana kita cara mengubah? Nah ini nih poin-poin ini yang harus diperhatikan lah kalau mau kayak menekuni suatu olahraga. Jadi tuh dulunya saya tuh di nomor lompat, beda pelatih lah. Saya latihan tuh setengah tahun di nomor lompat. Setelah itu ini PPLP mendatangkan pelatih dari Jawa Tengah, yaitu pelatih lempar. Setelah itu saya baru tuh dipindah ke nomor lempar, mulai latihan lah bertahun-tahun. Jadi bentuk progres dari lompat ke lempar itu juga lumayan memaksa lah. Kalau istilah kasar itu memaksa karena dari yang bukannya basic harus bisa di nomor lempar gitu. Terus juga program latihannya kalau di nomor lempar tuh lumayan berat, dari program pembebanan, latihan fisik, strength, terus fleksibilitas. Pokoknya lumayan capek lah. Berarti
Ingat guys, nggak ada sesuatu yang gampang didapatnya ya. Iya guys, seperti Bang Resjul ini Iya. dia udah dapet juara 1, juara 2, juara 1 lagi. Kita nggak tahu proses di balik itu Iya. semua apa gitu guys. Dia awalnya kan bukan atlet lempar sampai dia bisa juara nih se-Banten. Gila. Nah, untuk target kedepannya di Bang kedepannya Resjul. tuh, Resjul nih. Mungkin kalau Gimana untuk Bang Resjul? target buat kedepannya tuh pertama tuh untuk sekarang sih mungkin ya di kejuaraan terdekat tuh mungkin di Kejurnas kali ya sama Jateng Open. Oke. Itu Sama targetnya. Pomnas juga ya, Ya, Bang ya. sama Pomnas. Komnas. Pomnas tuh mungkin 2 tahun lagi lah. Mungkin sama PON sih kalau Nah, bisa ya. Amin. Kalau bisa. Doakan Bang amin. Resjul juga Doakan guys. Bang Doakan Bang Resjul. Resjul supaya masuk ke Iya. PON juga. Kita doakan guys. Soalnya kan limit di PON ini kan ada buat apa namanya? Kualifikasinya buat masuk ke PON ini nggak gampang Ya, juga. Betul, betul guys, betul. Ada batas buat minimal masuknya lah kalau di lemparan tuh gitu. Jadi kalau di PON tuh minimal batasnya tuh di 59 meter. Itu baru bisa masuk. Gak mudah ya itu Ya. guys. Ingat guys, emang kelihatannya kalau orang awam tuh lihat lempar doang. Gampang gitu ya Iya. Bang. Padahal beda berapa meter doang. Susah guys. Bisa. Sangat bener, Bang. sulit, susah guys. Ya, Benar sekali. Kayak kita pernah ngeliat pelurunya kan kelihatan Iya. kecil tapi Kita coba, percaya guys. guys Kita itu coba. berat Nah, banget itu iya. berat banget. Berat banget apalagi kalau udah masuk ke senior ya itu kan ukurannya juga lumayan gede sama bebannya juga lumayan berat gitu. Jadi Saingannya juga bukan kaleng-kaleng ya, Bang, jadi kalau untuk yang junior tuh peluru tuh kita makanya 5 kilo. Kalau untuk yang senior dia pakai yang 7 kilo,25. Itu di nomor lempar tolak peluru. Terus kalau buat lembing di putranya ukuran buat junior itu 700 gram. Sama kalau buat yang senior itu sekitar 800 gram gitu. Oh, berarti beda guys ya, nggak sama. Tidak sama Beda semuanya. beda. Itu 7 kilo satu tangan Bang. Satu tangan itu Tangan. makanya 7 kilo. ditempel di leher ya, ditempel di leher. Gila 7 kilo. Lu megang 7 kilo gini Bang gua 2 tangan nih. Berarti Bang Resjul ini udah berapa tahun di PPLP Bang? Hitungnya? 3 ya? Tiga 4 tiga setengah tahun lah. 3 Dan setengah tahun. sampai PPLP. sekarang pun dia masih setiap hari latihan guys. Balik kuliah langsung. Senior berarti Bang. Senior banget. Termasuk Balik saya senior. kuliah dia langsung guys. Langsung Nggak latihan ke ada- PPLP. Iya, nggak ada dia nongkrong dulu ya. Nih guys. Langsung. Jadi atlet itu nggak ada yang namanya nongkrong-nongkrong, nggak Nggak ada. Jadi butuh konsistensi dan dedikasi guys. Bener. Mantap. Gila. Mantap itu mantap. Salut buat para atlet ya. Apresiasi. Apresiasi, hormat. Mungkin nih dari kalian nih yang bukan para atlet ya, ngelihat kita juara itu kayaknya Gampang Ah, gitu. gampang betul, guys. juara Itu betul doang, sekali, gue juga bisa. guys. banyak duitnya, dapat bonus Iya. gini. Kalian nggak tahu perjuangan di belakangnya tuh kayak gimana, Itu guys. sakitnya kayak Betul. gimana, capeknya gimana, Iya, nahan guys. sakitnya pas latihan tuh kayak Iya. gimana, itu kalian Betul nggak loh, pernah betul. ngerasain. Iya. Belum lagi cedera-cedera Oh, yang iya. kita alami. Cedera itu Gila atlet sih. kalau udah cedera itu udah paling susah buat ngelakuin gerakan-gerakan yang Betul. paling berat pokoknya. Bahkan diseleksi juga lebih susah ya Bang. Lebih susah lagi Lebih pokoknya. dipilih lagi kalau diseleksi. Kita para atlet tuh kan latihan pagi, sore, malamnya. Belum kan kalau yang kuliah harus mikirin Ngampus, tugas yang Tugas ngampus. kampus. Salut lah buat Bang Resjul. Hormat. Makasih. Udah. Mungkin itu ya ada sedikit bingkisan nih Iya. dari kita nih untuk Bang Resjul karena kita udah datengin dia jauh-jauh. Ada sedikit Iya. Mohon diterima. mohon diterima. Cindera mata. Cendera matain ya. Foto dulu. Foto 1, dulu. 2, 3. Oke. Oke, udah. terima kasih Buat Bang Resjul. Terima Mohon pamit kasih. semuanya. Semoga target-targetnya tercapai. Tercapai. Amin. Mantap. Terima Terima kasih kasih ya, semuanya. Bang, ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang Resjul. Oke, Bang. Terima Terima kasih. Izin pamit semuanya. Iya. Lanjut guys, kita ke topik selanjutnya ya. Jadi itu guys, itu adalah Bang Resjul senior PPLPD. PPLP mohon maaf. Alumni. Alumni PPLPD bahkan dia sekarang masih di PPLP. Iya, dia masih latihan juga ya guys. Dia latihannya bareng sama PPLP karena pelatihnya ngajar juga di PPLP. Jadi selanjutnya kita ke perekonomian dan kesejahteraan sosial. Kalau nyambungnya ke olahraga apa sih Bang Sihab? Nah, kalau perekonomian,
Nah, seperti yang Bang Resjul tadi udah jelaskan, jadi atlet itu nggak mudah. Mungkin kalian tuh orang-orang awam menyangkanya, oh jadi atlet banyak duitnya, banyak bonusnya. Kalian nggak tahu itu gimana susahnya biar kita bisa dapetin duit itu. Dari gimana caranya kita bisa dapetin bonus. Itu dapat bonus tuh nggak mudah ya, ya Bang Yacit ya. Gimana Betul tuh Bang? sekali. Kita dapat bonus tuh nggak mudah guys, karena setiap daerah tuh beda kebijakan ya, setiap kepala daerah tuh beda kebijakannya ya, karena ada yang bonusnya ya bagus maksudnya ya, ada yang kurang juga. Betul. Jadi gitu ya guys ya. Jadi nggak mudah. Iya, Itu guys. sebenarnya ya tergantung amalannya beda kali ya. Iya, bener banget sih Bang. Gue setuju. Jadi kalian harus beribadah guys. Ya, banyakin doa guys. Iya. Kalau perekonomian kayak itu ya masuknya ya Bang, siap. Ya, terus Dan itu di apalagi situ ada kesejahteraan sosial. Nah, ini gimana nih Bang maksudnya Bang? Nah, kalau kesejahteraan sosial ini kan kita ngeliat ya, banyak banget nih Bang, mantan-mantan atlet yang udah Ngasih piala ke Iya, Indonesia, udah ngasih prestasi ke bahkan Indonesia. udah di kancah dunia ya Bang. Nah, masa tuanya nih Bang siap kurang diperhatikan. Bener. Jadi dia udah ngasih prestasi banyak ke Indonesia, udah ngasih prestasi banyak ke provinsinya, ngasih prestasi banyak ke timnya. Contohnya kayak pemain pesepak bola, pemain Persib itu ya Bang. Iya. Siapa sih, Muhammad Nasir ya? Yang dia jadi tukang bakso. Nasir Atep. Bukan Atep. Bukan teh. Weh, Siapa sih anjing? sebenarnya banyak kasusnya ya Bang ya. Jangan disebutin Iya. itu ya berarti. Jangan sebutin. Jadi contohnya banyak ya, maksudnya bukan atlet sepak bola aja. Jadi banyak atlet-atlet kan. Nanti kita cantumkan ya. Nih berita-beritanya. Tis. Nah, Tuh gitu ya. guys. Guys. Selain kesejahteraan atlet, banyak juga kesejahteraan pelatih nih Nah, guys. iya betul. Betul, pelatih itu guys, maksudnya kan orang kalau juara tuh selalu ngeliatnya atletnya bagus. Atletnya bagus. Kita nggak sadar orang di belakang atlet itu penting banget. Iya bener banget. Yang latih atlet siapa lagi Iya, kalau bukan pelatih? betul. Yang ngatur pola latihannya lagi siapa lagi kalau bukan pelatih? Yang ngatur pola makannya atlet siapa lagi kalau bukan Betul. pelatih? Gitu guys. Itu sangat-sangat penting ya guys ya. Jadi kita nggak bisa sepelein pelatih itu Tuh. ya. Mohon maksudnya buat para dinas terkait ya, coba bisa Tolong kita diperjelas Iya. lagi, diperurusin lagi. atlet-atletnya kalau bisa ya, mohon maaf Ya mohon maaf. kalau kita ada salah-salah. Ya, selanjutnya ke topik yang terakhir ya, pertahanan dan keamanan. Apa sih Bang Syihab? Coba. Pertahanan dan keamanan. Mungkin kalau kita sangkut pautin dengan olahraga nih, kita nggak nyangkut pautin sama olahraga aja nih, pertahanan dan keamanan. Pasti sama kalian udah terpikir apa sih pertahanan? Iya. Pasti tentang gimana caranya supaya kita bisa bertahan. Kemudian keamanan, pasti kita harus bisa mengamankan satu hal dengan hal-hal yang lainnya. Nah, kalau kita sangkut pautin ke dalam olahraga, pasti kalian tahu tingkat pertandingan nih, jangankan tingkat tinggi kayak tingkat PON provinsi, Porprov, PPLPD dan yang lain, tingkat ini aja, Nasional. tingkat Daerah, tarkam ya. nih yang paling sering kita temuin itu tingkat Iya. tarkam. Sering terjadi pada pertandingan-pertandingan tarkam seperti sepak bola, voli dan yang lainnya. Itu terjadi keributan antar supporter. Nah, Benar, ini yang Bang, paling Bang susah kita buat kita tutup Iya. gitu tuh dalam olahraga pertahanan dan keamanan ketika bertanding, baik buat si atlet, supporter dan juga pelatih beserta ofisialnya gitu. Dan dari intensitas pertandingan pun ya, kalau yang antar kampung ya, maksudnya yang tarkam gitu kan sangat beresiko ya Bang sangat Syihab, beresiko banget buat iya. atlet kan ya. Ah. Karena kita nggak ada jaminan kan. Kalau misalnya di kayak tingkat profesional gitu kan bisa Masih ada, kalau ada- kita cedera amit-amit, kita kan ada masih di medisnya, cover klub. iya. Nah, masih dibiayain juga. Kalau kita cedera di antar kampung itu, Harus recovery sendiri, harus medis sendiri gitu yang guys. saya dengar itu banyak banget guys, maksudnya yang atlet-atlet bagus, tapi karena dia mungkin ngeliat di tarkam kayak duitnya banyak maksudnya kan, jadi kita tarkam taunya maksudnya di tarkam dia kena cedera gitu kan. Kasihan banget guys, maksudnya kalau cedera itu kan nggak mudah ya sembuhinnya, Betul, apalagi recovery-nya. kalau yang parah
kayak CL. nah ya kayak misalnya sampai patah gitu kan nggak lama kan ya. Bukan proses yang mudah. Kita butuh duit juga buat nyembuhin ya kan. Kalau untuk keamanan pun ini Bang, siap yang pernah kita dengar yang pesilat itu ya. Oh iya benar. Keamanan ketika ada satu pertandingan silat kalau nggak salah tingkat provinsi yang dimana tragedi itu tuh tragedi satu atlet yang sampai bisa merugikan atlet tersebut, yang dimana dia ditonjokin nggak sampai berhenti sampai ngebuat atlet itu pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah kejadian itu langsung di hari itu juga, dan setelah kejadian itu langsung ada kericuhan antar kontingen ini dan kontingen itu. Di situ bahkan sampai polisi juga ikut turun tangan tuh Bang Yazid. Itu sempat ramai juga. Coba nanti kita cantumin ya, kita cantumin ini tragedinya. beritanya di sini ya. Betul. Nanti nih kita munculin headline beritanya. Selain itu juga maksudnya kita himbau juga ya buat para atlet nih, harus merhatiin gitu. Maksudnya kita juga harus tetap Sama-sama sportif ya. sportif. Karena kita kan sama-sama bertanding nih berdua. Maksudnya kita sama-sama nyari prestasi, jadi harus sama-sama respect lah. Iya, kita saling menghargai lah. Kita di sini buat nyari prestasi, atlet yang musuh kita juga sama nyari prestasi, jadi kita sama-sama respect lah. Kalau untuk sporternya, maksudnya sporter lebih tertib lagi ya. Hargain lah, kita Iya. juga pengen main bareng-bareng di situ. Kalau- Karena bukan hal yang mudah juga Iya, Bang Yazid buat ngadain turnamen. Iya, kita harus minta izin segala Minta macam. izin ya. segala Iya. macam. Itu susah guys. Jadi kayak waktu itu kan sempat kejadian yang di sepak bola, kan itu sempat di stop juga kan liganya. Nah itu kan berpengaruh banget bukan buat pemain doang ya, bukan pemain sama pelatih, udah pasti mereka berpengaruh karena liganya di stop. Nah buat UMKM yang di sekitaran Sekitarnya. stadion juga kan itu pasti berpengaruh banget guys. Jadi tolong ya lebih bijak lagi karena sudah sama-sama dewasa ya, kita harus lebih aware lagi lah sama lingkungan Aware, sekitar kan ya. Betul. Jangan berpikir pendek gitu kan ya, karena kan di belakang itu ternyata banyak yang menggantungkan mata pencariannya di situ kan. Betul. Gitu. Jadi kita harus sama-sama saling menghargai guys. Gitu guys. Ya sekian dari saya Yazid Ahmad Putra. Dan saya Roji. Semoga apa yang kita katakan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat kita berdua dan umumnya buat kalian semua. Jadi mohon maaf juga ya guys kalau misalnya ada yang tersinggung Betul. ada kita salah kata. Ya. Maksudnya kita Di masih sini sama-sama belajar. ya. Boleh di kolom komen Boleh komen di ya, komen apa boleh kita dibenerin kurangnya. apa yang Betul. ada yang salah kita Bisa dilurusin. ya. Mohon maaf ya guys, maksudnya kita masih belajar. Kita sama-sama belajar. Kalau ada kita kurangnya tolong ditambahin dan dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih Terima guys. kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.